Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah masih memberikan kita rahmat dan nikmatnya. Salam untuk Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tidak hentinya kita berdoa kepada Allah. Allahumma tarifu anna wa an buyutina wa an ahlina wa an azwajina wa an zarurina wa an qaryatina wa an biladina wa an biladil muslimin. Allahumma hafazna mimma nakhafu wa nahzar. Amin ya rabbal alamin. Rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita lanjutkan untuk poin B, sumber hukum dalam Islam, yaitu sunnah. Seperti biasa, berangkat dari definisi, kemudian nanti kita bahas beberapa hal yang penting kita bahas dalam sunnah. Dan kami pikir nanti di akhir juga perlu mungkin kiranya kita mendudukkan. Sekarang kan banyak yang kita dengar, ada yang bilang kalau nggak sunnah bid'ah, nggak sunnah bid'ah. Nanti insya Allah kita bahas sedikit. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sunnah secara bahasa berarti perjalanan. Namun seperti yang penting, yakni secara istilah, yaitunya segala ketetapan yang bersumber dari qaul, perkataan Rasulullah, fi'l, perbuatan Rasulullah, wa takrir, dan ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi segala apa yang Rasulullah katakan, apa yang Rasulullah perbuat, dan apa yang Rasulullah tetapkan, itu menjadi sunnah. Pembahasan kita pada hari ini. Berdasarkan definisi itu, kita bisa dapatkan 3 macam sunnah. Ada sunnah qauliyah, perkataan Rasulullah. Ada sunnah fi'liyah, sunnah dari perbuatan Rasulullah. Dan sunnah takririyah, sunnah dari ketetapan Rasulullah SAW. Coba kita ambil satu persatu contoh dari 3 hal tadi itu. Sunnah qauliyah diambil dari perkataan Rasulullah. Seperti kata Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung kepada niat. Sunnah fi'liyah, ini yang banyak bisa kita dengar dan kita kaji. Seperti hadis Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi bagaimana Rasulullah salat, takbirnya bagaimana, kemudian rukuknya bagaimana, sujudnya bagaimana, itu menjadi sunnah fi'liyah, perbuatannya Rasulullah SAW yang perlu kita contoh. Yang ketiga ada juga sunnah takririyah, ketetapan Rasulullah. Apa maknanya sunnah yang menjadi ketetapan Rasulullah? Itu sunnah yang diambil dari ketetapan Rasulullah. Sebagai contoh, satu ketika Rasulullah hadir dalam semua jamuan makanan. Di sana ada daging dap atau jenis biawak kalau di kita. Nah ketika itu ketika Rasulullah melihat sajian daging dap itu, Rasulullah diam. Ketika disampaikan, wahai Rasulullah, itulah daging dap atau biawak, Rasulullah tenang. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan Rasulullah hendak mengambil, kemudian tidak jadi, namun Khalid mengambil dan memakannya, dan Rasulullah hanya melihat saja. Ini artinya Rasulullah tidak mengharamkan itu, Rasulullah tidak melarang itu. Nah, ini ketetapan Rasulullah, sehingga daging dap dibolehkan. Ini ketetapan, meskipun Rasulullah tidak memakannya, tapi sahabat yang memakannya dan Rasulullah mendiamkannya.
yang menjadi sunnah takririyah. Rekan-rekan hati Allah Subhanahu wa taala, tadi definisi pembagian, kemudian juga dalam slide saya tampilkan juga ada hubungan antara Al-Qur'an dan sunnah. Kita ambil satu contoh saja, bahwasanya hubungan Al-Qur'an dengan sunnah, bahkan fungsi sunnah terhadap Al-Qur'an itu satu diantaranya adalah menjadi penjelas perinci terhadap apa-apa yang ada hukum dalam Al-Quran yang sifatnya global, yang perlu dirincikan lebih lanjut. Contoh, dalam Al-Quran Allah perintahkan wa aqimus shalah wa atuz zakah, dirikanlah salat. Perintah Allah kepada kita adalah mendirikan salat. Namun dalam Al-Quran tidak dijelaskan salat itu berapa kali dalam sehari, salat itu apa saja namanya, berapa rakaatnya, tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Di mana kita ketemukan? Itulah dalam hadis, dalam sunnah Rasulullah. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Kalian salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Dalam sunnah kita bisa mendapatkan subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, karena Rasulullah yang mempraktekkannya. Rekan-rekan rahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja dulu singkat karena itu poin yang utama. Adapun mengenai ilmu hadis kita akan bahas juga, ada pembagiannya, ada dari kualitasnya, ada nanti kita akan bahas juga ciri-ciri hadis sahih, hasan, dhaif. Juga nanti kita akan bahas sedikit tentang unsur-unsur pokok dalam hadis itu. Ada rawi, ada matan, ada sanad, juga penting sebagai dasar awal untuk kita ketahui bersama mana yang sanad, mana yang rawi, dan mana yang matan. Jadi apa itu sanad, apa itu rawi, insyaallah akan kita bahas nanti di pertemuan tatap muka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.